kalian sudah punya pacar belum sih? Masa? Kan ini kan kalian sudah remaja, biasanya kan seneng tau kalau sudah punya pacar. Hai guys, saya Ella Dewadisha, saya tinggal di Wiralor RT 04. Sekolah saya di SMP Negeri Botakan, saya kelas 9. Motivasi saya ikut SBI untuk kesehatan aja. Hai guys, perkenalkan nama saya Cantik Kaliani. Saya di sini tinggal di Jam Semokorjo Prambanan, daerah Kalasan. Di sini saya sekolah di MTS Negeri 9 Bantul, kelas 8. Motivasi saya ikut SBI adalah untuk menjaga stamina tubuh, untuk tetap awet muda dan untuk menambah kegiatan. Hai guys, nama saya Wulandri Widiawati. Saya tinggal di Pringgelayan RT 4. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Bangkalan, kelas 9. Motivasi saya ikut di sekolah bela diri Indonesia adalah yang satu, menjaga kesehatan, kedua, menambah kegiatan. Sebelum masuk sekolah bela diri Indonesia, saya sudah mengikuti bela diri Silat. Di sini saya mengikuti kelas pelatihan musik yang sudah sesuai dengan standar ilmu pelatihan musik. Awal mula mengikuti bela diri ini dari sekitar umur 8 tahun, dan prestasi saya selama 8 tahun ini ada Karate Kyokushin Open di Semarang mendapatkan juara 1, yang kedua yaitu Karate Kyokushin Open di Hartono Mall itu mendapatkan juara 1, yang ketiga yaitu Jakarta Open Kickboxing mendapatkan medali emas, yang keempat adalah Surabaya Open Kickboxing mendapatkan medali emas, yang kelima adalah Ngawi Open mendapatkan medali perak, yang keenam adalah Sambo Kejurda Sambo mendapatkan perak, yang ketujuh yaitu SCBC. Terus ya, gak apa-apa Yang nanti kan. ketujuh yaitu SCBC Porda Kickboxing yang diadakan tahun ini mendapatkan medali emas, yang terakhir yaitu Kickboxing Open Karanganyar dan mendapatkan medali. Amazing! Saya mulai bergabung di Sekolah Bela Diri Indonesia sejak kelas 6 SD tahun 2019, dan prestasi saya adalah pertama Kejurda Sambo tahun 2021 mendapat medali perak, yang kedua Jakarta Kickboxing Open mendapatkan medali perak, kemudian Kickboxing Open Surabaya mendapat medali perak, Karate Kyokushin tahun 2022 mendapat medali emas, kemudian ada Kejurprok Jateng Kickboxing tahun 2022 mendapat medali perak, kemudian ada Eksebisi Polda mendapat medali emas, yang terakhir baru bulan Oktober kemarin saya mendapatkan medali emas di Hai guys. Hai. Hai. Nah, ini menurut kalian ini jadwal di sekolah bela diri Indonesia ini kan latihannya padat ya, dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu pun masih ada program tambahan latihan setiap sore. Nah, menurut kalian nih guys yang masih teenager ini, yang masih remaja-remaja, apakah dengan jadwal kegiatan yang padat ini mempengaruhi nilai-nilai kalian di sekolah nih? Karena kan kalian juga mesti sekolah kan, sekolah kalian. Ada yang bilang kalau terlalu sering latihan nanti nilainya berkurang atau anjlok. Nah, ini dari Wulan dulu, gimana pendapatnya Wulan? Ya, kalau menurut saya tidak mengganggu sih, soalnya kita sekolah sampai dari jam 7 sampai siang sudah optimal belajarnya, tapi kalau orang tua sih nggak apa-apa. Terus kemudian Nilainya gimana, hasil nilainya? Apakah terganggu nggak nilainya? nggak terganggu, sama aja, soalnya kalau kita tidak suka mata pelajaran itu, terus kita juga tidak bisa mengampu di otak pelajarannya. Kemarin tes itu namanya tes tryout. Hasilnya gimana tryoutnya? Hasilnya ya bagus. Ranking berapa? Sama aja. Kalau belajar sama nggak belajar sama aja. Tergantung dari niat diri. Ranking berapa kemarin tryoutnya itu? Kemarin ranking 4.
Untuk satu kelas, untuk satu sekolahan. Satu sekolahan 128. Untuk Cantika gimana nih di MTS, kan pelajarannya banyak nih, apakah mengganggu kegiatan ini dengan apa ya, ya pokoknya jadwalnya kan padat nih di SBI, terus gimana dengan kegiatan sekolahnya, terganggu tidak? Sebenarnya sih tidak mengganggu, itu tergantung dengan diri kita sendiri, cara mengatur waktunya. Walaupun apalagi dari jam 7 sampai jam 2:30 tambah apa itu pelajaran atau yang disebut dengan KBM, dan ada tambahan ekstra, menurut saya tidak mengganggu. Itu pun saya nilai sama-sama aja, mau latihannya padat atau tidak latihan tuh sama aja sebenarnya, tapi sebenarnya itu dengan niatnya kita. Dan kayak gitu juga kan, misalnya dari pagi sampai siang tuh udah belajar, nah sorenya latihan. Nah itu sore latihan paling cuma 2 jam setengah, paling 1 jam setengah, dan itu malamnya pun bisa belajar dan istirahat jam 9, bangun jam 5, itu pun masih bisa ada waktu 30 menit untuk belajar. Gitu. Untuk Kaila gimana nih, apa memang mengganggu sekolahnya ini dengan apa nih ikut pelatihan di SBI ini? Kalau menurut saya tidak mengganggu, itu juga tergantung dari niat kita. Jika ingin belajar ya belajar, tapi kalau enggak ya sudah, karena nilainya juga sama aja. Itu ya. Jadi sebenarnya apa itu kalau memang kita ndak minat di pelajaran itu ya memang mau dipaksain ya tetap sama aja ya. Diterangkan dengan dari A sampai Z itu, kalau misalnya tergantung kita, kalau kita misalnya nggak suka ya sama aja, paling yang masuk misalnya matematika dari persenan, dari baris-barisan atau apa Yang masuk kuadrat, itu yang masuk cuman 1 tambah 1, 4 kali 4 gitu doang. Pelajaran apa nih untuk Mbak Wulan nih yang tidak disukai di sekolah, pelajaran yang tidak diminati, bukan tidak diminati. Biologi tidak minat, lainnya Bahasa Inggris. bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia suka. sejarah. Nah, sejarah nggak suka. Karena banyak Karena menghafali nama raja-raja ya. iya. Ya. Terus kalau Cantika apa di mata pelajaran yang kurang diminati? Saya kan dari MTS ya. Sebenarnya MTS banyak tuh pelajaran kayak bahasa Arab, akidah, Kurdis, SKI. Itu Arab. Nah, itu tuh menurut saya, apalagi yang dari SD negeri tuh. SD negeri kan agama cuman namanya pendidikan agama Islam. Nah, jadi tuh di MTS itu tuh dibagi. Nah, apalagi yang paling gak suka ya, maaf ya Pak Mawar, yang gak suka adalah pelajaran bahasa Arab, akidah, akhlak, Kurdis, SKI, itu pelajarannya gak suka. Nggak bisa masuk ya. Bukannya gimana ya? Bukannya nggak bisa masuk, ada kayak apalagi SKI, sejarah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, itu dijelasin semua. Terus bahasa Arab, nah, apalagi saya dari SD negeri, bahasa Arab kan kayak kita baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya gitu. Dan satu lagi yang nggak paling aku suka itu pelajaran apa ya, bahasa Jawa. Aku nggak suka. Nggak suka ya. Karena saya Ya. dari kecil tuh terbiasa pakai bahasa Indonesia. Nah itu pun kalau misalnya dengan teman sepadan sekolah itu paling enggak ngomongnya bahasa Jawa, ngoko, halus. Nah kalau sama guru kan kita harus pakai krama gitu kan. Nah itu ya saya nggak suka, apalagi kalau pas pelajaran ada askara Jawa. Hono Coroko ya. Iya, aksara Jawa Hono Coroko. Ya, oke. Terus kalau Kaila nih, apa nih pelajaran yang kurang diminati? Saya lebih nggak suka sejarah karena ya mikirnya tuh jauh banget. Oh, masa lalu ya. Iya, IPS, PPKN tuh nggak banget. Sampai teman saya sih bilang, kenapa sih harus Indonesia tuh dijajah sampai ada PPKN? Ya itu saya tidak suka menghafal. Oke, ini enggak apa-apa ya. Terus ini pertanyaan berikutnya dari saya sebagai guru juga. Yang ini, jadi minat kalian belajar itu yang istilahnya itu enggak usah pakai membaca atau belajar, itu sudah langsung nyantol. Itu pelajaran apa? Kalau kayak saya itu
pelajaran olahraga. Jadi dari dulu memang kalau pelajaran olahraga itu enggak usah belajar membaca, itu sudah langsung nyantol di sini. Nah, kalau pelajaran yang saya tidak bisa nyantol, mau belajar sampai tuwek sampai elek, itu matematika, fisika, kimia itu tetap enggak bisa. Jadi kalau Wulan apa ini pelajaran yang cuma dengerin omongan guru itu udah langsung bisa langsung nyantol gitu. Yaitu PJOK. Oh, PJK olahraga ya. Karena lebih banyak ke praktek daripada ke teori. Sama aku banyak teorinya daripada prakteknya. Selain PJK apa nih? Misalkan apa nih? Pelajaran mata pelajaran apa nih? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa langsung nyantol ya. Jadi Hono Coroko itu langsung nyantol ya. Karena suka. Terus kalau Cantika apa nih? Yang langsung nyantol gitu. Jadi saya tipe orang yang gak suka dengan teori, langsung praktek gitu, langsung dengan tahu caranya. Yang langsung nyantol menurut saya ya PJOK. Tapi PJOK di tempatku tuh banyak teori. Mau hujan, mau panasan dikit itu tuh tetap teori. Prakteknya ya paling sebulan tuh 2 kali gitu doang. Apalagi kan kalau olahraga tempatku seminggu sekali. Nah, sama pelajaran yang langsung nyantol loh. Jadi hanya dengerin itu langsung PKN. nyantol. PKN. Guru saya tuh mengajarnya walaupun itu menurut saya PKN tuh nggak enak, tapi guru saya itu berbeda. Gimana bedanya? Dia tuh mengajarkan dengan cara melihatkan kepada murid-muridnya menggunakan video. Nah guru itu menjelaskan satu-satu, jadi per video per satu bab itu diberhentikan dan dijelaskan. Ya itu menurut saya menarik. Dan ada juga yang namanya guru itu membuat permainan, jadi dengan materi itu murid-murid disuruh kayak buat kelompok, terus nanti ada buat drama. Nah itu yang membuat saya suka Gitu ya. Terus kalau Kaila apa nih mata pelajaran yang diminati itu? Jadi langsung nyantol gitu. Ya, olahraga, IPA. Ya, IPA-nya apa nih? Kan ada fisika, kimia, biologi. Ke biologi karena fisika itu menghitung. Oh, berarti nanti akan sama kayak Om no ini kalau biologi. Om ini kan fakultas biologi UGM. Jadi harus banyak hafalannya juga itu kalau biologi. Ya, karena biologi dan IPS itu hafalannya beda. Jadi lebih masuk ke biologi daripada IPS karena IPS itu jarang banyak. Ya doain aja ya Om, bisa kayak Om. Halo guys, kalian sudah punya pacar belum sih? Belum. Masa? ya. Kan ini kan kalian udah remaja, biasanya kan seneng tau kalau sudah punya Yang pacar menurut gitu. saya itu remaja yang sekarang pacaran tuh lebay. Contohnya jangan disebutin lah. Contohnya kayak temennya pacaran. Kayak misalnya ada nggak usah disebutin merek ya. Kami ada teman tuh sekelas. Mungkin kalau misalnya kamu tersinggung mohon maaf nih. Sekelas dia dulu deket sama aku. Bukan deket sih, kayak deket-deketnya tuh karena sekarang udah sekelas, dulu pas kelas 7 itu belum. Tuh pas kelas 8 deket tau sama aku. Nah pas dia udah punya pacar tuh, dia tuh tipe pacarnya terus, pacarnya ke kantin, gitu kayak kita denger kayak geli sendiri itu gak sih? Terus apa namanya, pas pulang biasanya sama kita, sama temanku juga yang satunya, dia sekarang pas misalnya kita bertiga nih, pacarnya lewat langsung lari tuh, langsung digandeng. Terus buat saya kan terus saya gini, besoknya lihat kalau misalnya putus pasti dikit-dikit lagi sama kita gitu. Kalau Ulan kenapa Ul sampai hari ini belum punya pacar nih? Galau atau gimana ini? Karena apa ya? Nggak suka. Bukan nggak suka. Nggak suka pacaran. Suka gimana? Bukan. Nah. Karena kita punya pacar terus di WA terus merasa terganggu. Oh, merasa terganggu gitu ya. Apa gitu? Nanya-nanyain udah makan belum? Basi banget ya pertanyaannya ya, yang gitu-gituan dong ya. Kayak gitu. Mau udah makan belum, udah mandi belum gitu ya, kayak childish banget ya pertanyaannya ya. Harusnya kan kamu nanya. Kamu nanya. Nah, kalau kalian ini kan berdua memang sudah sibuk di SBI, memang nggak tahu apakah memang nggak mau punya pacar duluan atau gimana. Terus tipe pacar yang diinginkan cowoknya gimana itu? Tipenya itu kira-kira bayangannya tuh yang bagaimana cowoknya tuh? Cowok yang tegar atau cowok yang pendiam atau yang mandiri atau gimana itu cowok? Cowokku tuh yang penting, menurutku tipe cowokku yang penting satu hobi. Nah, kalau kamu Bul? Mandiri terus berpikir dewasa, nggak lebay. Iya. Pacaran
Harus kayak Korean gitu nggak? Enggak. Waduh, aku enggak kan suka. apa istilahnya? Apa istilahnya kalau Korea itu apa? K-pop. Oh, K-pop gitu ya. Ganteng gitu. K-pop tuh cuman apa ya? Kita misalnya suka sama K-pop, ada konser habisin duit, mending duitnya buat jajan, buat beli baju. Kalian pengen tahu wajah orang asli Korea Selatan? Itu lihat Piala Dunia tuh ya, pesek-pesek kayak gitu. Kalau K-pop itu kan oplas semua. Nah, kalau yang ini sudah punya pacar ini. Ya kalau ditanya udah punya Uh-uh. pacar apa belum? YTT aja. Oh, apa YTT aja itu? Jadi tahu aja. Oh, yang tahu-tahu aja gitu. Ya, Tapi kalau- anu Kus, gimana? Mengganggu enggak dengan latihannya pacaran ala kalian tuh zaman sekarang tuh? Nggak mengganggu sih, yang penting dia itu sefrekuensi aja. Dia Nah, ngerti bener, kita satu hobi. lah. Dia ngerti kita lagi apa, jadi nggak usah nanya-nanya. Tapi kayaknya dicuekin nih kayaknya. Ya nggak apa-apa, yang penting saling mengabar itu udah baik banget. Oh, gitu ya. Siapa itu kayak inisialnya kayak? Oh, mau tahu pacarnya Kela? Ah, nanti ikutin terus ya YouTube dan channelnya SBI. Oke. Terima kasih guys. Apa istilahnya? Saran-saran buat teman-teman kalian tuh yang cewek-cewek yang di luar sana yang masih tidak mau belajar bela diri nih, karena masih ada banyak anggapan kalau cewek belajar bela diri itu ya gimana lah gitu ya. Ada juga yang itu kan bela diri kita ini kan keras gitu ya. Kok mau kalian mau? Jadi saran-sarannya apa nih? Saran saya buat saya sendiri ya, saya sendiri. Saran saya untuk cewek yang di luar sana harus ikut bela diri, karena awal mula kalian tidak ikut bela diri sampai ikut bela diri itu prestasi itu beda jauh. Yang pertama, kalian kalau misalnya di sekolah gimana ya? Misalnya ada yang cowok nakal, nggak harus cowoknya nakal, dia nggak bakal nakalin kita karena dia pasti takut sama kita sendiri. Gitu sih. Ya benar Bu, gitu Bu. Oh ya, karena sudah tahu kalau orang bela diri gitu ya. Ya, menjaga diri. Menjaga diri sebagai seorang perempuan ya sangat penting ya. Karena sering ada cowok yang jahil suka tiba-tiba dari belakang. Gitu ya. Nah, yang begitu-gitulah ya. Contohnya satu, misalnya kita udah prestasi kan sekaligus kita misalnya bukannya terkenal atau mau sombong ya, kayak kita misalnya nama kita wah Cantika tuh gini. Nah terus guru dengar kan sekaligus guru berarti contohnya aku kayak udah masuk MTS nih, aku udah jadi kayak apa tuh aku yang maju, aku yang ditunjuk, berarti kan saya dipercaya dengan guru saya. Nah itu untuk motivasi kalian harus jadi ikut bela diri atau ikut olahraga yang membuat kegiatan seger berkeringat gitu. Jadi bela diri bisa menambah kepercayaan diri gitu ya Nah, maksudnya. benar. Ya, sangat percaya diri gitu ya. Oh, ya. Oke. Kira-kira Oke, Kela apa nih? Nah, Kalau menurut saya sih ya untuk menjaga diri juga baik, karena kita juga nggak tahu di luar sana banyak yang jahat sama kita harus bisa menanganinya. Kalau misal kita nggak tahu apa-apa, kita nggak jadi video. iya kan pernah punya pengalaman buruk itu, ya kan ada apa itu eksibisionis seorang pria itu kan, nah itu bagaimana itu eksibisionis ya, penyakit kelainan jiwa itu di pria gitu kan ya. Iya. Nah, itu bagaimana coba kalau pas malam-malam itu tahu-tahu seperti itu kan, kalau kita nggak punya ilmu bela diri bagaimana coba? Ya kalau kita nggak punya ilmu bela diri ya mungkin cuma nangis. Tapi kalau kita punya ilmu bela diri, kita harus bisa memberanikan diri untuk ya minimal mukul aja. Tapi kalau bisa semuanya juga. Pagi cewek-cewek di luar sana kalau berantem jambak-jambakan. Nah, terus misalnya apa sih kamu terus misalnya tarik-tarikan baju gitu. Cakar-cakaran gitu ya. Ngelihatnya tuh lucu, itu kayak kucing sama Tom and Jerry tuh loh. Nah, itu kayak gitu lari-larian jambak. Iya. Kalau kalian sekali pukul itu. Oke, thank you guys semuanya, semuanya itu. Bye.